فيها Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini yang penuh barakah, kita diberikan taufik, hidayah, inayah dan riayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat hadir kembali di majlis ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita di malam hari ini dan amal-amal ibadah kita di minggu-minggu yang lalu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, mata'anallah bituli hayatih. Begitu juga Al-Habib Alawi bin Uthman bin Yahya, mata'anallah bituli hayatih. Begitu pula tetamu kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, mata'anallah bituli hayatih. Al-Habib Ramzi dan para habaib yang lainnya, hadirin dan hadirat, ahbabul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan nama majlis ahbabul Mustafa ya. Maksudnya ahbabul Mustafa, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasanya diisi terlebih dahulu oleh Al-Habib Alawi bin Utsman bin Yahya. Sebelum beliau kebetulan ada tamu datang kemari, udah nggak asing lagi ya, jamaah MR udah kenal, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf ya. Untuk nantahiz fursah, kita mengambil kesempatan keberkahan dari beliau. Kita minta walaupun barang 10 menit ya, beliau bisa memberikan fawaid ya, faidah-faidah, sehingga kita bisa membawa pulang dan bisa mempraktekkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Tafadhal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan karunia Allah, dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul bersama-sama di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa,
dengan sanad beliau diriwayatkan sampai Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menceritakan suatu hari beliau sedang berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perjalanan kebetulan mereka bertemu, Rasulullah bertemu dengan seseorang Badui atau A'rabi. Kalau kita bilang itu orang dusun. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang tersebut dengan niat dakwah ilallah, bertanya kepada orang Arabi yang mana orang tersebut bukan muslim, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Arabi tersebut, "Wahai Arabi, aina turid ya akhal Arab? Engkau ini mau kemana?" Kata dia, "Aku ingin pulang kembali kepada keluargaku." Kata Rasulullah, "Ala adulluka ala khairin? Apakah engkau mau aku ajak ke sesuatu yang baik?" Begitu aja udah dakwanya kata Rasul. Kata dia apa? Madzalik? Apa itu? Antashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata dia, ini ajakan suruh beriman kepada Allah dan tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Lalu dia minta bukti. Wa man yashhadu laka ala dzalik? Terus siapa yang mau bersaksi untukmu tentang ucapanmu ini? Ini ajakan sesuatu yang dia kira heran, dia merasa heran, merasa aneh. Lalu dia bertanya, "Man yashhadu laka dzalik?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bilang fulan atau fulan manusia. Kalau begitu mereka enggak percaya. Kata Rasul apa? Tilkas syajarah. Itu pohon yang ada di sebelah situ. Ente panggil. Bilangin kepada pohon tersebut, Rasulullah memanggilmu. Siapa yang dipanggil nih? Pohon. Pohon ya, bukan manusia namanya pohon. Pohon yang dipanggil. Datengin oleh Arabi tersebut, dites, mau nanya benar enggak nih? Wahai syajarah, dibilangnya syajarah samurah di dalam riwayat. Wahai syajarah, engkau dipanggil oleh Rasulullah. Lalu subhanallah, terjadi keajaiban. Apa? Itu pohon gerak. Enggak cukup gerak, mengeluarkan akarnya, mencabut diri dari tempatnya. Dicabut. Dia mencabut dirinya lalu berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya enggak cukup jalan keluar dari tempatnya, berbicara. Dia sebutkan assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Arabi udah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Ini suruh balik lagi nih pohon kata dia. Kata Rasulullah, irja'i ila makanik. Pulang, balik lagi itu pohon ke tempatnya kembali. Subhanallah. Karena itu juga diriwayatkan bersamaan dengan kejadian ini, Imam Al-Busiri menyebutkan dalam fasal daripada Al-Burdah yang sering kita dengar, yang sering kita baca, dalam Burdah yang menyebutkan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, gal ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sagin bila gadami ka'annama satarat satran lima katabat furu'uha min badi'il khatti bilagami. Subhanallah. Dia bilang, "Syuf, Rasulullah memanggil pohon, datang itu pohon bagaikan dia sedang menulis dalam perjalanannya menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam." Alhamdulillah. Ma'ana Rabb ya khair Rabb, wa ma'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya Allah Subhanahu wa taala dan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bukan saja sebagai umatnya Nabi, kita juga beriman kepada beliau. Kita juga suka dan mengaku insyaallah cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak cinta, ngapain kita ngumpul di tempat seperti ini? Berbondong-bondong, ngumpul beramai-ramai, ada yang kena macet, ada yang kena ini. Datang kenapa? Karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Al-Busiri, "Busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Katanya, sungguh beruntung kita ma'asyiral Islam. Kenapa? Karena kita mempunyai suatu pondasi, ruknan ghaira munhadimi. Tidak pernah itu pondasi akan roboh. Kenapa? Karena fondasinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli. Kata ketika Allah mengajak kita untuk taat kepada Allah
tetapi mengajak dengan siapa? Akramir rusli, dengan paling mulianya Rasul. Kunna akramal umami, kita menjadi manusia ataupun umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita menjadi mulia karena berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Bahkan dalam riwayat hadis sahih Nabi SAW mengatakan, al-jannatu muharramatun ala al-umam hatta tadkhulaha ummati, kata Nabi SAW. Tidak boleh, diharamkan surga untuk dimasuki oleh setiap umat, enggak boleh. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, siapapun enggak boleh masuk dulu. Sampai umat Nabi Muhammad dulu yang masuk, baru kita. Umat yang lain boleh masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita miliki? Apa yang kita berbuat? Apa yang kita punya? Kita lahir tahu-taunya udah daripada umatnya Nabi Muhammad. Kita enggak minta, kita enggak beli, kita enggak, subhanallah. Mahdhu fadlin min Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak bisa beli, enggak bisa minta. Pernah kita minta kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Coba kalau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita umatnya Nabi Nuh, tenggelam, enggak ada yang beriman. La ilaha illallah. Terus bagaimana? Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad. Kita beruntung, kita senang. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat berkatnya daripada Nabi Muhammad SAW. Berkat kecintaan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita hadir di tempat seperti ini, tempat yang mulia, pelajaran yang mulia, pembacaan daripada kisah Nabi Maulid Nabi Muhammad SAW. Dibacakan juga daripada ayat Al-Quran, dibacakan juga daripada pembacaan sirah, pembacaan hadis, pembacaan fikih. Ya Allah, kita ini kumpul nggak cukup, fadilahnya banyak. Ada fadilah ilmu, ada fadilah majalisud dzikir, fadilah. Ya Allah, kalau kita tahu harganya, kita nggak bakalan mau ninggalin daripada majlis yang seperti ini. Kita akan hadir walaupun keadaannya seperti apa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Pergi dan pulang dari tempat ini kita mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan, maghfirah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga juga daripada guru-guru kita yang selalu hadir dan selalu mau berjuang menasihati kita semua. Syekh Ridwan, Al-Habib Ja'far, Al-Habib Alwi dan yang lain-lainnya yang sering hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur mereka, berikan kekuatan daripada dakwah mereka untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita baru mendengar untayan-untayan mutiara-mutiara dari Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ma min syai'in fil ardi wala fis sama illa wa huwa ya'lam anni Rasulullah. Tidak ada yang di langit maupun yang di bumi, Rasulullah SAW bersabda, kecuali mereka itu mengetahui dan mengenal aku adalah utusan Allah. Pohon disuruh dipanggil sama Rasulullah, taat, nurut. Ya, binatang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Bahkan bebatuan ya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, gunung Uhud dan lain sebagainya ya mengenal Rasulullah SAW. Jadi kalau ada sosok manusia yang tidak mengenal Rasulullah SAW, berarti dia lebih buruk daripada ya makhluk Allah yang rendah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh beliau mempertebal kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Langsung saja kita minta Al-Habib Alawi bin Utsman bin Yahya untuk menerangkan tentang ilmu syariah daripada ajaran-ajaran fiqih yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan ini kitab Al-Jami'ah, kitab yang bawa barakah. Ya, barang siapa yang mengamalkannya, bukan hanya baca doang, baca dan mengamalkannya, arju minallah ayyakuna min ahlil ilm zahir wa batin. Ya, mudah-mudahan kita semua bawa bukunya itu udah dibagi-bagiin, udah dibagi semua. Haji Syukran semuanya. Ya, udah dapat gratis, alhamdulillah, free, masya Allah, tinggal dibawa doang, diamalin, amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabba lana siwah ولا معبود إلا إياه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ننال بها حسن الرفيق وأمن الطريق والفرج من كل شدة وضيق بحرمة النبي والصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النافع به وبعلومه وأسراره وبكم في الدارين آمين. قال سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي في كتابه الرسالة الجامعة إلى أن قال فروض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام مع النية وقراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات ال14 وإخراج الضاد من الضاء وليس في الفاتحة ضاء. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai di situ bacaan kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Furudus salah atau arkanus salah sudah kita lalui. Yang pertama niat takbiratul ihram beserta niat membaca surah Al-Fatihah dengan basmalah di dalamnya, termasuk ayat Bismillahirrahmanirrahim yang berada di dalamnya. Wa tasdidatil 14 dan tasdidnya yang 14 dan mengeluarkan huruf dhad daripada dha. Sementara di dalam surah Al-Fatihah tidak ada dha, ya ada dhad, waladdallin. Tidak ada dha, juga tidak ada huruf yang lainnya. Sajin, khazin, syadfin. Tilka hurufun kharajat 'anil Fatihah. Sajin, khazin, syadfin atat mutatabi'ah. Itulah huruf-huruf yang keluar, yang dimaksud adalah yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Fa, jim, kha, zai, shin, dha dan fa. Atat mutatabi'ah, yang berurutan, yang diurutkan oleh penyair ini di dalam ucapan kalimat sajin, khazin, syadfin. Fa, jim, kha, zai, shin, dha dan fa. Dan yang berikutnya summa ruku'u. Kemudian rukun salat yang berikutnya adalah ruku'. Ini kategori rukun fi'li, rukun perbuatan, rukun gerakan. Ar-ruku' lughatan al-inhina'u wa syar'an an yanhaniyal musalli bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Al-inhina membungkuk, ini di dalam bahasa lughatan. Wa fil istilah, di dalam syariat, di dalam istilah ruku adalah seseorang yang salat tersebut dia membungkuk bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Sekedar kedua telapak tangannya ini sampai di kedua lututnya. Jadi dia membungkuk sampai kedua telapak tangan ini sampai atau memegang kedua lutut atau kedua dengkulnya. Ini yang disebut dengan ar-ruku'. Jadi kedua telapak tangan ini sampai ke kedua lutut. Bacaan yang sering kita baca, yang paling masyhur bacaan ruku' adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ada riwayat Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Juga ada riwayat yang lain Subhana rabbiyal azim dibaca 3 kali, baru wa bihamdi belakangan yang ketiga. Ada lagi bacaan ruku yang lain Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran, keagungan.
Ada lagi bacaan ruku yang lain juga di dalam sujud. Nabi membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibri wal Azama, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Ini yang dibaca sebagaimana kalau kita habis salat witir. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Dicatat dong ini. Kalau yang udah pernah belajar imla, mungkin insya Allah bisa nyatat ya. Pernah belajar imla atau dikte. Di pondok-pondok pesantren kan ada tuh latihan menulis tanpa melihat. Langsung didikte oleh sang guru. Lalu murid-murid santri menulis. Ini imla. Makanya kalau kita suka menulis, sering mendengar, sering melihat tulisan, insya Allah bisa nulis. Walaupun tanpa melihat. Karena seringnya kita baca, seringnya kita melihat tulisan. Jadi buat antum sekalian nih, anak-anak muda, remaja, pokoknya baca aja. Walaupun salah-salah. Mau yang ada harakatnya, apalagi yang tidak ada harakatnya, itu kitab-kitab yang gundul. Yang diperlukan ilmu nahwu dan sharaf untuk kita membaca dan bisa membaca serta mengartikannya. Namun walaupun belum sampai mempelajari kitab nahwu sharaf, ilmu nahwu sharaf, pokoknya baca aja. Al-Quran apalagi khususnya. Sering membaca dan melihat tulisan-tulisan huruf Al-Quran, atau juga tulisan-tulisan hadis, tulisan syair-syair para ulama, makalah-makalah ulama, athar, aqwalus sahabah wa tabi'in. Itu sangat besar sekali manfaatnya. Di antaranya, walaupun kita jarang-jarang mempelajari atau bahkan mungkin tidak pernah belajar imla, insya Allah akan betul tulisannya. Walaupun dia tampak melihat, karena seringnya melihat, sering melihat tulisan. Tanpa melihat pun ketika dia mendengar ucapan kalimat, insya Allah dia bisa menulisnya dengan baik dan benar. Kalau kita sering melihat, apalagi membaca baik Al-Quran, hadis, dan segala macam ilmu, segala macam kitab. Bahkan ada orang yang karena dia sering membaca kitab-kitab yang berharakat, ketika dia membaca kitab yang tidak ada harakatnya, subhanallah benar bacaannya. Padahal dia nggak pernah belajar ilmu nahwu dan sharaf. Ini pernah diceritakan oleh guru saya Al-Habib Husain bin Saleh Al-Muhdar, Habib Husain bin Saleh bin Muhammad Al-Muhdar, cucu daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang makamnya di Ampel, Surabaya. Nah, beliau sudah wafat, Habib Husain bin Saleh bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Itu beliau menceritakan seperti itu. Ada orang nggak pernah belajar nahwu sharaf tapi bisa baca kitab yang tidak ada harakatnya karena sering dia membaca. Makanya biasa budayakan membaca. Budaya membaca ini memang sudah mulai jarang, sudah mulai langka. Kita sendiri umat Islam, kita ngaku kita akui kita ini jarang membaca. Lebih sering kita mendengar dan melihat dibanding membaca. Mendengar, melihat tulisan dari televisi atau juga dari tulisan-tulisan yang ada di segala layar-layar seperti di sini, layar proyektor dan sebagainya. Tapi baca jarang. Budaya membaca ini memang subhanallah kurang diminati oleh kita, khususnya generasi muda, apalagi kita umat Islam, terlebih lagi kita jamaah MR ini, jamaah Majelis Rasulullah SAW harus lebih giat. Kita harus lebih daripada orang-orang lain, daripada anak-anak yang ada di jalanan. Kita harus punya kelebihan. Harus ada perbedaan antara kita anak majelis dengan yang bukan anak majelis. Harus ada perbedaan di dalam sikap, perilaku kita sehari-hari, ucapan, perbuatan kita harus beda dengan mereka. Dengan demikian itulah yang membedakan kita dengan mereka, insya Allah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam bacaan ruku juga ada bacaan Nabi yang lain. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Itu bacaan ruku Nabi yang lain. Dan masih banyak lagi bacaan-bacaan ruku dan sujud
yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Juga setelah turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, surah An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath, maka Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Jadi juga baca ruku yang lain. Jangan kita subhana rabbiyal azim itu aja dari dulu bacaan kita. Ruku dan sujud kita subhana rabbiyal a'la saja. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim di dalam surah Al-Waqiah, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, memerintahkan mereka kaum muslimin, ij'aluha fi ruku'ikum fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb, dalam hadis yang lain. Adapun di dalam ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Dan ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, maka Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Maka bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, bacaan ruku subhana rabbiyal azim. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan kalau dibalik maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Seharusnya subhana rabbiyal azim dibaca di dalam ruku, subhana rabbiyal a'la dibaca di dalam sujud. Kalau dia balik, ruku baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sementara sujud baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi karena dia membalikkan bacaan ruku di dalam sujud dan bacaan sujud di dalam ruku. Ada sebagian fuqaha mengatakan demikian, tapi sebagian lagi mengatakan tidak dianjurkan sujudus sahwi. Nah, terlepas daripada itu, di dalam ruku bukan hanya anggota tubuh kita saja yang menunduk, tentunya jiwa kita, roh kita menunduk ke hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti di dalam sujud, bukan hanya dahi kita, muka kita ini bagian yang terpenting, bagian yang sangat dijaga dan dipelihara oleh seseorang. Bukan hanya muka, wajah kita, dahi kita saja yang kita letakkan di tempat sujud, di bawah, tetapi kita, jiwa kita pun kita sujudkan di hadapan Allah. Sehingga jika seseorang yang telah mendapatkan sirrus sujud, rahasia sujud, baqiya sajidan ilal abad, dia akan sujud selama-lamanya. Bukan hanya di dalam salatnya saja dia sujud, di luar salat pun akan sujud hatinya, akan sujud jiwanya. Tidak sombong, tidak akan angkuh, tidak akan bangga, tidak akan kagum dengan amalnya, tidak akan mengagumi perbuatan amal salehnya, tidak akan mengagumi apa-apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, karena dia telah mendapatkan dan memahami makna atau sirrus sujud. Allahumma ja'alna minar raki'in, Allahumma ja'alna minas sajidin, amin ya rabbal alamin. Thumma ruku'u wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai. Jadi kedua telapak tangannya ini menggapai atau mendapatkan kedua lututnya. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, dan wajib tuma'nina di dalamnya. At-tuma'nina sukunun ba'dal harakah, diam setelah bergerak. Jadi yang wajib bukan bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihnya, bukan bacaan subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan bacaan-bacaan ruku yang lain, tetapi yang wajib tumakninahnya. Adapun bacaannya hukumnya sunnah. Sunnah kalau kita tinggalkan rugi, walaupun kita tidak berdosa. Walaupun tidak berdosa tapi rugi jika seseorang meninggalkan sunnah. Walaupun dia hanya diam di dalam rukuknya, yang wajib adalah diamnya. Tuma'nina bi qadri subhanallah, sekadar lamanya itu minimal seperti orang membaca subhanallah. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Sah salatnya karena dia tuma'nina
tidak bergerak anggota tubuhnya khususnya tangannya. Biasa apalagi tangan waktu i'tidal. Waktu i'tidal bangun daripada ruku banyak orang yang suka goyang-goyang tangannya begini nih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu bacaan i'tidal yang sempurna. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada juga bacaan yang lain, ahlus tsana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Ahlus tsana'i wal majdi, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Ahlus tsana' wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Ini bacaan i'tidal yang lain. Jadi biar kita ada pilihan yang lain, jadi enggak jenuh. Juga ada tambahan ilmu yang lain, bacaan ruku, i'tidal, sujud, kita baca, kita pelajari, kita hafalkan bacaan-bacaan Nabi yang lain. Jangan hanya itu saja yang kita baca selama ini, tapi coba kita pelajari dan kita hafalkan, kita praktekkan di dalam salat kita. Dengan banyaknya bacaan-bacaan Rasulullah SAW yang kita amalkan, yang kita baca di dalam salat, insya Allah mendekati kesempurnaan, lebih sempurna lagi. Bukan berarti sholat kita sudah sempurna. Ya tentu masih jauh dari kesempurnaan, apalagi sholatnya para aulia. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar memiliki karangan kitab yang berjudul Salatul Muqarrabin. Sholatnya para aulia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama takbiratul ihram sampai salam dijelaskan secara detail oleh beliau. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, sezaman dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sezaman dengan Al-Habib Hasan bin Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, termasuk Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya memanggil beliau dan menyatakan beliau sebagai gurunya, Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini. Pernah ada satu orang ikut nyolatin jenazahnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ini orang bawa daging, habis beli daging dari pasar, ikut nyolatin jenazah imam besar, wali besar ini Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Singkat cerita, pulang ke rumah, daging yang ia beli di pasar dimasak, digodok sama istrinya, nggak matang-matang, nggak masak-masak, berjam-jam sampai seharian, nggak empuk-empuk itu daging. Maka datang kepada orang saleh dan menjelaskan ceritanya. Maka orang saleh tersebut mengatakan itu daging tidak bisa disentuh oleh api. Itu merupakan bukti dalil bahwasanya orang yang mensalatkan beliau insya Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebagaimana telah Allah Ta'ala buktikan daging itu tadi yang engkau beli dari pasar tidak mempan oleh api. Gak empuk-empuk itu daging, subhanallah, udah digodok seharian. Gak mempan sama api dunia. Begitu juga orang yang mensalatkan jenazah beliau tidak akan disentuh oleh api neraka insyaallah. Man shalla ala maghfurin ghufiralah. Bagaimana tidak, sementara orang yang mensalatkan jenazah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mensalatkannya pun akan turut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita baca kitab Salatul Muqarrabin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Sampai di situ dulu ya ruku. Kemudian yang wajib adalah tumakninah. Rukunnya adalah tumakninah, bukan bacaannya. Kemudian i'tidal wa yatmainu fi wujuban, dan i'tidal tadi sudah kita baca. I'tidal kembalinya audul musalli ila makana qabla ruku'ihi. Kembalinya orang yang salat sebagaimana kepada posisi sebelum ia ruku. Kepada posisi sebelum ia ruku. Ada, mungkin kita pernah melihat ada orang i'tidal tangannya begini ya. Tangannya ia letakkan sebagaimana ketika berdiri qiyam. Ya nggak jadi masalah, nggak batal. Tapi kebanyakan para ulama fuqaha tentu tangannya isbal ke bawah begini ya, isbal. Ya mungkin
Dia mengatakan seperti itu karena kepada posisi sebelum ia ruku. Sebelum ia ruku kan posisinya seperti ini. Dan juga ada hikmahnya, ada manfaatnya mungkin untuk menjaga biar supaya dia enggak goyang-goyang tangannya. Agar dia tidak gerak-gerak tangannya biar supaya enggak begini. Jadi dia letakkan di atas pusar dan di bawah dada sebagaimana ketika qiyam, ketika berdiri. Tapi aktsaruhum jumhurul ulama, mayoritas para ulama fuqaha tangannya seperti ini ke bawah lurus. Ini i'tidal. Kita membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita di dalam salat, tambahkan khusyuk kita di dalam salat. Allahumma ja'alna minal muqimina lis-shalah wa minal hafizina 'alaiha amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus para dewan guru, para habaib yang hadir di sini, terutama Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir, begitu juga Al-Habib Ja'far, Habib Alwi bin Yahya, Habib Ahmad yang tadi baru saja menyampaikan ceramahnya, dan Habib Ramzi dan habaib yang lainnya, dan para guru-guru yang lainnya, para alim ulama, para kiai, para hujjat, hadirin dan hadirat yang insyaallah mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dari tempat ini membawa gobul, diterima amalan dari Allah dan dihapus segala dosa-dosa kita dan digantikan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan daripada hadis yang ke berapa? Enggak. Yang kemarin udah pada hafal semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi
وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين رواه البخاري ومسلم. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah lagi. Banyak banget ya Abu Hurairah di dalam hadis ini. Ya, kan 5.000 lebih. Ini belum ada sampai 1.000 pun. Jadi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, jadi nggak perlu diterjemahin lagi tentang perawinya. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadhan." Apabila telah masuk bulan Ramadhan. Di sini telah datang atau telah masuk bulan Ramadhan. Setelah bulan Sya'ban, selesai bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadhan. Makanya dalam hadis ini bilang idza dakhala syahru Ramadhan. Karena banyak ulama yang mengatakan makruh menyebut nama Ramadan tanpa dengan didahului kalimat syahr. Makruh menyebut kalimat Ramadan tanpa didahului dengan kalimat syahr. Adapun kalimat syahr di dalam Al-Quran disebutkan 17 kali. Kata-kata syahr di dalam Quran disebutkan 17 kali. Ada kata Ramadan di dalam Al-Quran hanya disebutkan 1 kali. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bulan Ramadan, bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalimat syahr di sini diambil dari kata-kata ishar atau syuhrah, dikenal, sampai kalimatnya syahrun, sesuatu yang dikenal. Karena nggak ada orang yang nggak tahu bulan. Ada orang buta bulan. Ya, orang tahu bulan. Ya, bulan Islam atau bulan Masehi, Januari dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud ini bulan Islam, bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, udah gitu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang ke-9. At-Tasi' min ashhur al-Islam. Dari bulan-bulan Islam yang ke-9 adalah bulan Ramadan. Yang dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, Rajab, ya, Sya'ban, Ramadan yang ke-9. Naam. Ramadan diambil dari kata-kata kalimat Ramadan dari Ramdha, syadidul har. Karena waktu bangsa Arab ini meletakkan nama-nama bulan pas Ramadan ini waktunya lagi musim panas, benar-benar panas. Maka taruhlah namanya Ramadan. Yaitu kalimat Ramadan syadidul har. Atau yarmuduz dzunub. Dari ar-ramdu artinya al-harak, yaitu membakar. Di bulan Ramadan itu dosa lagi dibakar. Dosa-dosa dibakar di bulan Ramadan.
Adapun kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, ya, itu dari sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, siapa yang orang yang pertama kali puasa siapa ya? Ada yang tahu? Diriwayatkan orang yang pertama kali puasa di bulan Ramadan yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Setelah beliau selamat, ya, dari banjir, ya, turun dari bahteranya, maka beliau tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan puasa. Jadi orang yang pertama kali puasa yaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kalau bahas tentang Ramadan panjang, ya, panjang waktu. Nanti Habib Alwi mungkin dalam fikihnya akan bahas tentang Ramadan. Apa saja yang terjadi di bulan Ramadan, di samping Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Di dalamnya ada khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. 1000 bulan berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. Naam. Dikatakan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu sorga. Kenapa dibukakan pintu sorga di bulan Ramadan? Ya, ada riwayat lain, futihat lahu abwabus sama, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Di riwayat yang lain lagi dijelaskan futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat. Walhasil, riwayat yang mengatakan abwabul jannah dibuka, riwayat yang mengatakan abwabus sama dibuka, riwayat yang mengatakan abwabur rahmah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka lebar. Karena di situ hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh. Memang tiap hari pun pintu langit dibuka. Akan tetapi pintu sorga di bulan-bulan yang lain tidak terbuka, khusus di bulan Ramadan. Pintu rahmat pun terbuka, tapi kalau pintu sorga dibuka khusus di bulan Ramadan. Atau nanti kalau ente meninggal dunia masuk ke sorga, ya, bersama Nabi Muhammad SAW, yang tadi dikatakan belum akan dibuka itu pintu sorga sebelum diketuk oleh Nabi Muhammad SAW. Miftahul jannah biyadih, kunci sorga ada di tangan Nabi Muhammad. Miftahu babi rahmatillah, kunci pintu rahmatnya Allah, biyadih, di tangannya Nabi Muhammad SAW. Maka apabila kita mau masuk ke dalam sorganya Allah, kenikmatan yang ada di dalamnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, la sabila ila dhalik wala najata illa bittiba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk menuju itu semua, tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ngikutin sama Nabi, pasti nyasar. Jalannya kemana? Ke neraka, wal iyadu billah min dzalik. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup, ya, ditutup pintu-pintu neraka, ya, pintu neraka ditutup sama Allah SWT. Jadi kalau ada, makanya dibilang kalau orang meninggal di bulan Ramadan, insya Allah, ya, itu dikubur lagi libur dulu, nggak ada siksa
kubur. Kenapa? Menghormati bulan Ramadan. Jadi orang beruntung tuh orang meninggal di bulan Ramadan. Tapi ya dia orang ahli ibadah, orang soleh. Kalau tukang mabok, tukang ini ya nggak ada gunanya, dipentung-pentung juga. Walaupun nanti habis Ramadan baru dikemplangin. Ya. Udah gitu, wasul silatis syayatinu. Diikat. Itu setan-setan pada diikat. Setan semuanya pada diikat di bulan Ramadan. Bukan cuma diikat. Ya, diikatnya pakai apa? Pakai salasil, yaitu dengan rantai-rantai. Ya, bukan rantai yang ada di dunia. Ya, orang-orang yang nyuri motor bisa aja mutus rantai yang ada di dunia. Tapi rantai yang diikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ente mau pakai besi apapun, mau pakai kunci apapun nggak bisa buka. Rantainya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setan diikat, bukan hanya diikat, udah diikat dilempar ke laut. Nah, orang nanya, katanya setan pada diikat-iketin. Kok masih ada juga orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Itu mengikuti hawa nafsu. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau minta sama Allah SWT, wahfadil qalba ayyulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Minta perlindungan sama Allah, minta dijaga hati ente, jangan sampai hati ente dipenuhi sama syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Ya, syaitan menggoda dari kanan. Setan menggoda dari kiri, setan menggoda dari depan, setan menggoda dari belakang. Tapi setan gak bisa menggoda dari atas. Ya, jadi ada faedah dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau bilang, apabila terlintas dalam pikiranmu untuk berbuat maksiat, solusinya gimana? Ya, maka wajahmu, ya, wajahmu, hadapkan wajahmu ke langit. Ya, mengadakan yaitu wajahmu ke langit, maksudnya nengok ke langit begini. Bisa nengok ke langit. Gitu. Sambil nyebut Allah, Allah. Nengok ke atas sambil ente bilang Allah dari hati ente panjang. Allah, insya Allah hancur lebur. Yang tadi ente punya keinginan untuk berbuat maksiat, nggak jadi berbuat maksiat. Enak kan? Jadi terlintas mau berbuat maksiat, udah dikasih resepnya. Semua orang bisa berbuat maksiat, hatta ulama atau orang alim kayak gimana. Yang bisa selamat cuma Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi. Ya, para aulia pun digoda dan lain sebagainya. Tapi mereka para aulia mahfudin, orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT. Caranya gimana? Kalau terlintas hal itu, ente nengok ke langit, bilang Allah, Allah, Allah. Ya. Kadang-kadang kan di jalan melihat ada perempuan cantik, jangan dilihatin terus. Ya, ngelihat begitu, ente pejamkan mata ente nengok ke langit. Ya, tapi jangan lagi bawa motor. Karena nggak tanggung jawab, nanti nabrak ente. Ya, apalagi bawa mobil juga. Ya, berhenti dulu sebentar. Wah, kayaknya nggak bisa nih ngilanginnya nih, nempel banget nih. Pandangannya masya Allah. Ente berhenti sedikit motor, ente nengok ke atas. Allah. Kalau wudu kan kelamaan mau wudu, nengok ke atas. Allah. Karena setan nggak ada tempat di atas. Ya, insya Allah lupa ente sama pikiran itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin فأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر
Alhamdulillah hadina ila siratihil mustaqim man ja'ana binabiyyina Mustafa dzil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhilna fi jannatihin na'im. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadin sahibil manhajil qawim. Allahumma adim salawatik wa azka taslimatik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin alladhi anqadtana bihi minadh dhalalah wa 'allamtana bihi ba'dal jahalah wa ala alihi wa ashabihi khiyari ahli dalalah wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah. Hadirin hadirat wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, dewan guru kita yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami untuk semuanya. Dan semuanya yang hadir mudah-mudahan Allah bukakan semua hajat-hajatnya dikabul Allah subhanahu wa ta'ala, dunyawiyah dan ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Waktu saya tinggal 5 menit. Kalau ngulas memang bagian yang terakhir nih agak repot, nggak ada rujukan soalnya. Yang satu rujukannya fikih, yang satu rujukannya hadis. Kita mengkombin antara fikih dan hadis dalam waktu yang 5 menit. Paling kagak ya kita doa aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain ya doa aja udah. Kalau kita dengerin tadi pembahasan yang sangat luar biasa dari Habib Alwi itu, mungkin yang hadir bukan anak pesantrenan ya, tapi ini pembahasan yang dibawa oleh beliau, aturan mainnya aturan main pesantren, dari definisi secara bahasa, secara istilah al-fuqaha, kemudian dibawakan dalil Al-Quran dan hadis. Ini sebenarnya sempurna. Kalau yang aktif benar-benar, yang benar-benar nyatet, jadi kumpulan-kumpulan syarahnya Habib Alwi ini bisa kita bikin judul baru lagi dalam syarah Risalatul Jami'ah. Mudah-mudahan Allah taruh keberkahan daripada ilmu-ilmu beliau. Kemudian kita bahas lagi hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Ini pahala udah banyak banget mengalir kata tadi guru kita Habib Ahmad. Tapi kita ini bukan anak kecil lagi yang perlu diiming-imingin. Kalau anak kecil kan diiming-imingin, mau bisa sholat diiming-imingin, mau ngerjain ini diajak begini, diajak begini. Kira-kira nih anak-anak majelis Rasulullah udah masih perlu diiming-imingin lagi. Ada yang udah setahun, ada yang udah 2 tahun, ada yang udah 3 tahun, ada yang 4 tahun. Harus meningkat memang. Tadi yang dikaji oleh Habib Alwi juga, saran dan keinginan beliau juga sangat besar untuk majelis Rasulullah. Dan memang dari rangkaian apa yang kita terima di dalam setiap majelis Rasulullah SAW sudah banyak banget yang bisa merubah dari kebodohan kepada keilmu, dari kekurangan iman kepada iman yang mantap. Tinggal kita masuk kepada ngerasain ilmu, ngerasain ilman nikmatnya. Kemudian adanya perubahan hal yang berubah di dalam keadaan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, diri kita dengan Rasulullah SAW. Ini puncak dari segalanya. Kalau tadi Habib Alwi mengatakan kita ini masih jauh, benar banget. Jauh dari orang-orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha sedikit nyerupain mereka. Berusaha nyamarin apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum.
yang faham 1, 2 makna, 3 makna, apalagi 1 bab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja liyata'allama baban minal ilmi aw liyu'allimahu, kana lahu ajru hajatin tammah." Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut 1 bab ilmu, pembahasan 1 ilmu, atau mengajarkannya, maka baginya pahala 1 haji yang sempurna. Udah nikmat gitu, pahala haji, pahala duduk berzikir, pahala bersolawat, pahala banyak banget udah pahala yang kita gapai kalau kita benar-benar ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pada puncaknya kita ingin mendekat tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nerima kita dengan apa adanya, dengan kekurangan kita, dengan kesalahan kita, dengan kehilapan kita, dengan noda kita, dengan kotoran kita. Tapi Allah sediakan tempat cucinya, tempat pembersihannya, mensucikan dirinya. Yang paling besar tempat-tempat berkumpulnya umat Islam. Di dalam menuntut ilmu, di dalam berzikir, itu tempat tumpah ruahnya pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kita masih berusaha untuk kabur, untuk lari, untuk keluar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan enggak ada orang-orang yang rutin dalam majlis Rasulullah keinginan-keinginan tersebut. Kalau ada tadi pakai tuh yang diajarin Ustaz Ridwan. Karena setan paling gedek sama kita. Kata setan, ntar loh keluar dari majelis disamber kita, kanan kiri depan belakang, atas doang kagak, kata Syekh Ridwan. La ilaha illallah. Ini kesempatan kita untuk menggapai segala yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sering katakan, berapa banyak yang kita enggak faham mungkin, yang kita enggak tahu mungkin, yang kita nyesal ngerintih sama Allah, ya Allah belum paham juga, belum tangkap juga, belum ngerti juga apa yang diomongin. Itu rintihan seperti itu yang dibaca sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seringin merintih seperti itu orang-orang yang dibuka segalanya sama Allah Subhanahu wa taala. Faman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Kankah Allah yang menyingkap segala macam bahaya, segala macam keburukan bagi orang-orang yang selalu dalam keadaan muttar, dalam keadaan dia terdesak, terhimpit, hanya Allah satu-satunya jalan keluarnya. Tapi kita enggak seperti itu setiap saatnya. Itu orang-orang yang tadi kata Habib Alwi mugarrabin di sisi Allah, enggak ada waktunya kecuali Allah. Enggak ada waktunya kecuali ingat Allah. Enggak ada waktunya kecuali untuk mendekat dengan Allah, dicintai Allah, diridai Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya humul abrar, akhyar, al-muqtasidun. Orang-orang yang tengah-tengah dari kaum orang-orang yang baik, yang beramal semampunya, semaksimalnya, dirapikan, diniatin dengan baik. Wal iyadzubillah, jangan sampai jadi golongan yang terakhir, al-maghrurun. Orang yang tertipu dengan waktunya, terbawa dengan emosinya, bisikan syaitannya, dunianya. Itu orang-orang yang tertipu daripada humqa, ahmak, al-maghrurun. Mudah-mudahan kita dijauhin dari golongan yang ketiga. Ini dalam keinginan kata Habib Abdullah Haddad, innal insana fil amal ala thalathati asnaf. Sungguhnya manusia di dalam keinginannya, cita-citanya sama Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan tadi. Ada yang al-mugarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak ada waktu lagi untuk nambahin, untuk beramal, karena udah full amalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Aturan waktunya udah full dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, yang tengah-tengah, yang berusaha keras untuk maksimalkan ketaatannya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita selalu, ningkatin keimanan kita, ningkatin keilmuan kita, ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini ya bagian saya nih, ya Allah. Kadang-kadang enggak pas sebenarnya bagiannya doa. Tapi kita
Kita tahu diri ya. Kita tahu diri siapa kita. Ya Allah, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala nerima hamba-hambanya dalam keadaan apapun, apalagi orang yang mau balik sama Allah, orang yang mau taubat sama Allah. Kan banyak di antara kita nih yang siang harinya, dari paginya udah banyak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta, Allah bentangin tuh. Innallaha yabsut yadahu bil-lail liyutuba musii'un nahar. Wa yabsut yadahu bin nahar liyutuba musii'al lail. Allah bentangin kedua tangannya. Kalau udah dibentangin sama Allah, siapa yang bakal nolak kita? Pantasnya kita girang, pantasnya kita gembira. Kita punya Allah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita yang kita lakukan terlebih dahulu di hari ini, yang lalu-lalu. Allah ganti semua menjadi hasanat. Dibukakan kita pintu taubat yang benar sama Allah Subhanahu wa taala, untuk meniti jalan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada kesenangan kecuali orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Qulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Izinkan kami terus untuk memanggil namamu ya Allah. Jangan kau putuskan keinginan dari kami untuk selalu mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, buka hati kami ya Allah. Buka sanubari kami ya Allah. Buka ruhani kami ya Allah. Sehingga kami enak, nikmat, asyik dalam menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami yang bergelimang dengan segala macam kekhilafan, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan noda ya Allah. Pada siapa kami mengadu ya Allah? Pada siapa kami bermunajat ya Allah? Ya Allah, jadikan Engkaulah satu-satunya harapan tumpuan kami ya Allah. Apalah arti sebutan kami ya Allah, kalau Engkau tidak membalas dengan sebutanmu ya Allah. Kami tahu janjimu sangat pasti. Ajarkan kami untuk meyakini semua janji-janjimu ya Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Bersihkan kami ya Allah, sucikan kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Angkat semua noda dan dosa ya Allah, gantikan sebagai hasanat. Kirimkan semuanya kepada hamba-hambamu ya Allah. Taufik dan hidayah, an-nusrah wal inayah, pertolongan dan bantuan darimu ya Allah. Hamba-hambamu yang masih di dalam bergelimang dosa, bermaksiat, angkat mereka ya Allah. Angkat mereka ya Allah. Angkat mereka ya Allah. Hadirkan bersama kami ya Allah. Hadirkan bersama kami ya Allah. Anak dan istri kami ya Allah,
saudara-saudara kami ya Allah, famili-famili kami ya Allah, kerabat-kerabat kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah yang menzalimi kami ya Allah, yang kami zalim kepada mereka ya Allah, yang mencintai kami ya Allah, yang membenci kami ya Allah. Angkat semuanya ya Allah, angkat dan berikan hidayah dan taufik selalu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Bala yang turun, musibah yang turun, hanya kami dapat menatap dan melihat hamba-hambamu ya Allah, saudara-saudara kami yang tertimpa ya Allah. Doa yang bisa kami panjatkan, berikan keikhlasan di dalam hati kami untuk mendoakan mereka ya Allah. Bantu mereka ya Allah, tolong mereka Allah. Selamatkan mereka dari bahaya dunia, selamatkan mereka dari bala dunia, selamatkan mereka dari segala macam penyakit dunia ya Allah. Kirim kabar gembira kepada orang-orang tua kami ya Allah. Kirim kabar gembira kepada saudara-saudara kami yang beriman ya Allah. Kirim kabar gembira kepada guru-guru kami ya Allah. Jadikan kami di hati mereka selalu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa dhawil huquq alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat ya kashifal muhimmat ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقينا غيث عام
عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jism wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah. Warzuqna nadhara ila wajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil